Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mona Hardina, NIM 0101242107. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya di sini akan memenuhi tugas hadis dari Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pendekatan Sanad dan Hadis. Yuk simak presentasi saya. Pendekatan sanad dan hadis merupakan dua aspek fundamental dalam studi ilmu hadis dalam Islam. Sanad merujuk pada rangkaian perawi yang menyampaikan suatu hadis dari sumbernya. Sementara hadis itu sendiri adalah ucapan, tindakan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Pendekatan sanad dan hadis sangat penting dalam memastikan keaslian dan penerapan ajaran Islam. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dan fungsi sanad dalam ilmu hadis? 2. Apa peran sanad dalam membedakan hadis yang otentik dan yang palsu? 3. Bagaimana kriteria kualitas sanad dan hadis yang sahih? Tujuan untuk menjelaskan pengertian dan fungsi sanad dalam konteks ilmu hadis serta peran pentingnya dalam menjaga keaslian hadis, untuk menganalisis kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas sanad dan hadis, serta memahami perbedaan antara hadis sahih dan dhaif. 3. Untuk menganalisis fungsi hadis sebagai sumber hukum dan pedoman etika dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Materi yang pertama, sanad adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti penopang atau rangkaian. Dalam konteks ilmu hadis, sanad merajukan pada rantai perawi yang menyampaikan sebuah hadis dan sumbernya, yaitu Muhammad SAW. Sanad berfungsi sebagai jaminan keaslian dan kredibilitas hadis yang diriwayatkan. Materi kedua, hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, tindakan, maupun persetujuan. Hadis menjadi sumber ajaran Islam yang sangat penting, memberikan panduan terhadap umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, akhlak, dan muamanah atau interaksi sosial. Yang terakhir, kesimpulan. Secara keseluruhan, pendekatan hadis dan sanad tidak hanya berfungsi untuk mengamankan keotentikan ajaran Islam, tetapi juga memperkuat praktik keagamaan dan kesatuan Islam. Dengan pemahaman yang baik, umat Islam dapat menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan lebih tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sekian presentasi saya, kita akan melanjutkan ke kuis selanjutnya. Selanjutnya kita akan ke quiz time. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sanad dalam ilmu hadis? A. Isi atau kandungan suatu hadis. B. Urutan perawi yang menyampaikan hadis. C. Waktu dan tempat terjadinya peristiwa dalam hadis. D. Pendapat para ulama tentang suatu hadis. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita coba A. Isi atau kandungan suatu hadis. Ya, ternyata jawaban kita salah teman-teman. Mari kita perbaiki jawabannya teman-teman. Kira-kira apa ya? B. Urutan perawi yang menyampaikan hadis. Wah, ternyata jawaban kita benar teman-teman. Pertanyaan kedua, mengapa sanad penting dalam kajian hadis? A. Untuk mengetahui asal-usul suatu hadis. B. Untuk menentukan kesahihan suatu hadis. C. Untuk memahami makna yang terkandung dalam hadis. D. Semua jawaban benar. Kira-kira apa ya teman-teman? D. Semua jawaban benar. Wah, ternyata jawaban kita benar. Soal yang ketiga, apa perbedaan antara sanad dan matan? A. Sanad adalah isi hadis, matan adalah perawinya. B. Sanad adalah perawinya, matan adalah isi hadis. C. Sanad dan matan adalah hal yang sama. D. Sanad adalah hadis palsu, matan adalah hadis sahih. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita pilih C. Sanad dan matan adalah hal yang sama. Ya, ternyata jawaban kita salah teman-teman.
Kita ulangi lagi ya teman-teman. Kita coba pilih B. Sanad adalah perawinya, matan adalah isi hadis. Wah, jawaban kita benar teman-teman. Pertanyaan keempat, hadis yang sanadnya sahih menunjukkan bahwa A. Hadis tersebut pasti benar dan dapat dijadikan dalil. B. Hadis tersebut perlu dikaji lebih lanjut. C. Hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad SAW. D. Semua jawaban benar. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita pilih C. Hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad SAW. Wah, jawaban kita benar teman-teman. Soal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan hadis marfu? A. Hadis yang sanadnya terputus. B. Hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. C. Hadis yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat. D. Hadis yang sanadnya tidak diketahui. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita pilih C. Hadis yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat. Ya, jawaban kita salah teman-teman. Mari kita pilih lagi. Kita pilih B. Hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Wah, jawaban kita benar teman-teman.